Nama Merlin Sofyan mendadak menjadi sorotan dan menuai kontroversi di jagat hiburan tanah air setelah kritikannya kepada Anang Hermansyah dan Aurel viral di sosial media. Lewat sosial media pribadinya, Merlin menyampaikan sejumlah kritikannya dengan menyoroti sikap Anang Hermansyah yang mengulik masa lalunya di momen acara siraman kemarin, yang mana Anang menceritakan masa-masa sulit mereka selama tinggal di ruko. Menurut Merlin, kehidupan Anang dan Aurel yang saat itu tinggal di ruko masih jauh lebih baik ketimbang mereka yang tidur beratapkan langit. Selain itu, Merlin juga menyoroti perlakuan Aurel terhadap Krisdayanti ibu kandungnya berbeda dengan Ashanti. Meski kritikan Merlin itu viral dan heboh di sosial media, banyak netizen yang tak setuju dengan penilaian dan kritikan Merlin. Bahkan banyak netizen kembali mengkritik Merlin lantaran terlalu cepat menilai dan menghakimi tanpa memahami terlebih dahulu posisi Anang dan putra-putrinya yang mengalami hal itu. Maka seperti inilah klarifikasi Merlin perihal kritikannya terhadap Aurel dan Anang Hermansyah. Saya berpendapat secara pribadi dan saya pikir itu menjadi hak setiap orang untuk berpendapat tentang sesuatu. Artinya tidak hanya tentang masalah Aurel, siapapun atau peristiwa apapun, kita semua manusia itu tidak lepas dari pendapat. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan itu murni tidak hanya untuk Aurel sebetulnya. Itu adalah sebetulnya perasaan bagaimana kemudian saya ingin menyampaikan bahwa seorang anak bagaimanapun ibunya, orang tuanya itu harusnya menghargai. Secara tulus saya sampaikan tidak ada kebencian itu. Ke Mas Anang juga tidak ada gitu. Artinya saya nggak kemudian karena sekarang menjadi kemudian viral, saya menjadi melembutkan hati, enggak juga. Sebetulnya tinggal bagaimana orang membaca apa yang saya sampaikan itu dengan lebih wise aja sih. Kalau kemudian memang membacanya dengan emosional karena kemudian mereka ngefans atau punya cerita yang serupa, ya barangkali akan dipahami secara beda. Tapi saya memang pure menyampaikan hanya, sebetulnya itu juga untuk mengingat diri saya sendiri ya. Karena saya ini kan kehilangan ibu di umur sangat belia, 18. Artinya saya sekarang udah hampir 50 tahun. Berapa puluh tahun saya hidup tanpa ibu, yang kemudian artinya tahu banget gimana rasanya kalau kita itu sudah nggak ada orang tua. Mungkin orang-orang yang belum kehilangan orang tuanya atau salah satu masih ada nggak terlalu merasakan itu. Tapi untuk saya yang sudah kehilangan ibu di usia 18, itu ngomong dari umur 18 itu start sampai hari ini ke setiap orang siapapun, Mas boleh tanya ke teman-teman dekat saya. Saya pun ngomong yang sama ke mereka. Untuk menghormati orang tua kita seburuk apapun dia. Karena memang itu juga dulu yang diajarkan oleh orang tua saya ketika ibu juga masih ada. Tidak ada sama sekali niat saya untuk menyerang secara personal, membenci Aurel, atau nggak ada. Saya kan nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Tapi kalau kemudian orang kemudian bertanya, kenapa kalau gitu berpendapat? Ya itu pendapat saya pribadi aja, mewakili saya juga sebagai anak dari orang tua saya. Pure mengingatkan, bukan kemudian menyerang secara personal. Karena buat saya gini, kalau saya kemudian bilang Mas Anang, Aurel kurang bersyukur ya karena saya pikir beberapa statement yang dikeluarkan adalah karena selalu misalnya ingat waktu hidup di ruko, kemudian makan mie. Saya tahu banget gimana apa kalau kemudian kita bandingkan dengan mereka yang hidup di bawah kolong jembatan, yang hidupnya pakai kardus. Itu kan tetap istilahnya itu tetap kita harus bersyukur bahwa itu masih lebih baik gitu loh. Jadi maksud saya sebetulnya hanya mengingatkan bahwa narasinya yang diangkat jangan itu. Karena hari ini mereka sudah sangat bahagia. Saya pun senang dengan kebahagiaan mereka. Tapi kalau kemudian kita masih selalu mengungkit masa lalu yang pahit, itu kita rasanya sekarang itu diberi kebahagiaan masih kurang gitu loh. Padahal sebetulnya justru dari situ kita bisa belajar bahwa kadang-kadang penderitaan pun tuh bisa bikin kita sangat bersyukur karena
ketika kemudian kita menemukan kebahagiaan sekarang, kita tahu rasanya nggak menderita tuh gimana gitu loh. Saya kalau boleh jujur, ini jujur, bener jujur, lillahi ta'ala, sama sekali nggak buka, sama sekali nggak baca, sama sekali semua akun yang memuat tentang saya. Saya cukup tahu dari teman-teman bahwa luar biasa, mereka bahkan kakak saya sampai WA semalam, dia baru tahu kalau adiknya ini jadi perbincangan orang dan banyak dihujat orang, dihina orang, terutama karena identitas gendernya. Tahu hidup saya sebagai waria itu nggak mudah. Artinya, oke, saya aktivis, oke, saya punya aktivitas, saya punya prestasi-prestasi, tapi tidak lepas dari hujatan orang. Saya sudah terlatih 30 tahun lebih dihina orang, dibully orang, dihujat orang. Jadi kalau hari ini kemudian orang beramai-ramai menghina saya, menghujat saya, itu sudah nggak masuk lagi ke kuping dan hati saya. Sama sekali, beneran. Saya sudah malah nggak peduli karena ya sudah, orang paling cuma bisa begitu gitu loh. Dan it's okay gitu loh. Saya beneran ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada sakit hati. Saya benar-benar dengan tulus ini nggak ada sama sekali untuk menyerang secara personal tuh nggak ada gitu. Mungkin hanya kemudian karena mereka ini public figure ya, selebriti. Tapi jangan salah, bukan karena saya kemudian memanfaatkan Aurel sekarang lagi jadi pembicaraan orang, bukan. Artinya kan apa ya? Setiap public figure ya punya resiko yang sama kalau mungkin kita berpendapat gitu. Artinya mau yang sekarang lagi dibicarakan orang atau tidak, bukan masalah karena Aurel sekarang itu lagi moncer, bukan. Kemudian saya memanfaatkan untuk ngomong pansos. Saya ini bukan pekerja seni yang tidak butuh sanjungan orang, nggak butuh followers, nggak bakal endorse gitu. Jadi saya nggak punya keuntungan apa-apa dengan berpendapat itu. Meski mengakui kritikannya tidak bermaksud menyerang pribadi Anang dan Aurel, namun kritikan yang disampaikan Merlin terlanjur menuai pro dan kontra di sosial media. Oleh sebab itu, Merlin pun secara khusus mengutarakan permintaan maafnya kepada Anang dan Aurel, serta memberikan pesan khusus kepada ayah dan anak itu. Pesan saya itu untuk semua orang bahwa saya nggak harus berkata bahwa sepakatlah sama apa yang saya bilang, saya nggak akan bilang begitu. Karena saya tahu kepala orang beda-beda, bagaimana orang memahami juga beda-beda, nggak masalah. Berbeda nggak masalah, asal nggak menyerang. Dan kalau untuk Mas Anang, saya senang Mas Anang bisa bangkit malah justru setelah kejadian yang badai besar itu bersama anak-anak. Kemudian juga ada Asanti mendampingi dan sekarang punya keluarga baru yang bahagia. Mas Anang juga karirnya lebih sukses. Sudah, nggak perlu diingat yang dulu. Artinya narasi-narasi yang disampaikan tidak perlu yang kemudian mengingat apa yang sudah pernah terjadi gitu. Karena mungkin itu bisa jadi menyakiti diri kita sendiri lagi gitu loh. Karena kalau kita mengingat sesuatu yang buruk di masa lalu kan itu menggoreskan luka lagi gitu. Lebih baik mungkin enggak lagi. Untuk Aurel, selamat berbahagia. Saya dengan tulus menyampaikan, saya nggak ada tendensi secara pribadi untuk tidak menyukai Aurel atau nggak ada. Itu lebih sekali lagi, saya ini sudah seusia ibunya, seusia Krisdayanti, yang memang orang tua berpesan kepada anak muda, itu aja, nggak lebih. Selamat berbahagia untuk pernikahannya dengan Atta ke depan. Saya dengan tulus mungkin mohon maaf ya kalau kemudian saya mungkin menyakiti mereka. Saya nggak akan minta maaf ke netizen karena itu hak mereka juga untuk berpendapat. Tapi kalau kemudian secara personal itu menyakiti Aurel dan juga menyakiti Mas Anang, saya mohon maaf. Sekali lagi tidak ada sedikit pun tendensi saya untuk berpendapat demikian. Itu hanya lebih kepada mengingatkan untuk lebih bersyukur aja. Itu aja. Di sisi lain, Krisdayanti sebagai ibu kandung Aurel Hermansyah justru terus memberikan dukungan moral jelang hari pernikahan putri sulungnya itu. Istri Raul Lemos itu pun memberikan sejumlah nasihat dan wejangan penting kepada Aurel agar tetap fokus pada rencana pernikahannya dan tidak terprovokasi dengan tudingan maupun anggapan miring yang menyerangnya di sosial media.
wajar karena memang ini kan hari bahagia. Jadi sudah sebaik-baiknya adalah fokus kepada kepentingan sendiri, ya, bukannya egois, bukan. Yang diharapkan Aurel ada ini semuanya sudah begitu mengalir, bahagia, sempurna gitu. Aurelnya juga saya udah titip pesan untuk harus menjaga dan meluaskan sabar. Karena nggak hanya Aurel, pasangan yang mau menikah, urusan undangan, penempatan nama, taruh logo salah itu bisa jadi pertengkaran. Jadi harus luaskan sabar, ikhlas. Insya Allah sudah punya job description yang tepat untuk bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing. Jadi lebih baik Aurel istirahat dan banyak doa, saya bilang gitu. Ya mungkin ada waktu senggang dia sempat lihat atau membaca, karena mungkin di explore sosial media itu semua yang keluar beritanya anak-anak ya. Jadi wajar aja kalau mungkin Aurel punya perasaan untuk tidak mengganggu hal-hal yang sudah diupayakan, memang sudah bahagia gitu ya. Artinya sudah semuanya sudah seneng gitu lah ya, kan memang dia selalu berharap bahwa semuanya bisa happy, semua pihak bisa bahagia, karena ini kan menjelang hari bahagia. Makanya saya bilang fokus dari awal itu salah satunya karena memang dia baru sembuh juga, recovery dari sakit. Jadi fokus di sini adalah harapan sama. Saya selalu menerapkan dalam hidup saya dan anak-anak di rumah, rules number one itu fokus. Kalau kita fokus ya insya Allah kita semuanya bisa lebih terjaga lah semua tindakan. Saya cuma ingetin gitu, jangan sampai terprovokasi oleh media sosial. Kalau di medsos itu kan orang ngasih informasinya tipis, kadang juga nggak bertanggung jawab, kadang bikin psikologisnya diturun. Jadi saya bilang nggak usah terlalu ini ya, membuka diri ke sosial media gitu ya. Jadi jangan khawatir juga, mereka tuh kan idola remaja, banyak yang mau mendoakan, ambil positifnya aja gitu, stay positif ya, gembira, terus semuanya bisa punya kondisi yang prima untuk menuju hari H. Itu lebih penting ketimbang harus merasa sedih atau nggak ada yang perlu disedihkan, soalnya memang semuanya baik-baik aja. Menurut aku ada juga beberapa yang mungkin mengambil dari momen ini jadi membuat keadaan jadi semakin kayak yang udah baik ya, jadi nanti makin membuat suasananya jadi tidak baik, padahal kan semuanya sudah baik-baik saja gitu. Jadi kita hanya berharap, kasihan anaknya karena dia udah mau menuju hari pernikahan. Hari pernikahan kan dari sekarang ke hari pernikahan tuh pasti godaannya akan banyak. Jangan sampai dia, makanya aku udah bilang, Kak, jangan baca ke media sosial, jangan baca apapun. Udah kamu pokoknya fokus ke acara kamu aja gitu. Jadi jangan mikirin, orang kan gak mungkin selalu suka sama kita. Orang pasti hidup ada suka, ada gak suka, ada negatif, ada positif. Karena hidup selalu kayak begitu gitu. Jadi ya yang gak suka gak apa-apa, yang suka ya alhamdulillah. Maksudnya kita hanya minta dari yang suka aja supportnya dan doanya gitu. Jadi jangan terlalu ngedengerin orang mau ngomong apa. Udahlah, kalau nggak akan ada selesainya. Dari dulu udah 12 tahun aku sama dia bareng, ibaratnya masalahnya itu aja gitu, kayak nggak ada yang lain gitu. Jadi kita berharapnya sih ke depan, yuk kita jangan melihat ke belakang, kita melihatnya ke depan supaya kita semua jadi orang yang lebih baik gitu, orang yang selalu positive thinking. Jangan ada hal-hal yang nanti malah membuat kasihan anakku juga gitu, karena dia memang benar-benar lagi fokus ke nikahannya. Jadi apapun yang dia tidak lakukan dianggap begini, atau dia lakukan dianggap begitu, kan kasihan nanti jadi.